Halo teman-teman, kembali lagi bersama Scary Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul House of Wax. Film House of Wax ini adalah film Amerika yang merupakan remake dari film yang berjudul Mystery of the Wax Museum yang dirilis pada tahun 1933. Film ini bergenre horor misteri yang disutradarai oleh John Collet-Serra, yang mana film House of Wax ini dirilis pada tahun 2005. Peran utama dari film ini yang dibintangi oleh Elisha Cuthbert yang berasal dari Kanada. Ia memerankan karakter Carly Jones sebagai kekasih Wade Felton. Film ini bercerita tentang dua orang seniman pembuat patung lilin yang menjadi psikopat gara-gara museum patung lilinnya. Dan patung-patung lilinnya habis dibakar sehingga seniman ini kemudian berubah menjadi pembunuh dan membuat patung-patung lilin untuk museumnya yang baru dengan menggunakan tubuh atau mayat orang yang ia bunuh. Film House of the Wax sudah masuk dalam kategori film horor yang lumayan keren menurut saya, yang rekomen untuk ditonton, bukan karena cerita atau tingkat kesadisan yang melebihi batas. Karena kalau dibilang sadis, banyak yang lebih sadis. Seperti film Saw, Silence of the Lambs, Texas Chainsaw Massacre, Human Centipede, Jigsaw, dan masih banyak lagi yang lebih sadis. Tapi karena tingkat karya seninya yang luar biasa, yang menjadikan korban-korbannya menjadi patung lilin dari tubuh manusia. Kalau dijelaskan itu 70% tubuh manusia, 30%-nya itu dari lilin, jadi lapisannya itu lilin. Ditambah lagi dengan pemeran utama yang kehadirannya sudah tidak diragukan lagi, yaitu Elisha Cuthbert. Ini sudah cukup menjadi alasan kenapa film ini saya bilang bagus dan rekomen. Gimana keseruan filmnya? Yuk langsung saja kita masuk ke rangkum alur filmnya. Sebelum memasuki alur filmnya, saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film ini berlatar awal pada tahun 1974, dan di sini kita diperlihatkan seorang ibu yang sedang mendidihkan sebuah lilin yang akan digunakan untuk membuat topeng, sambil ditemani seorang anak yang baik yang sedang makan. Tak lama kemudian sang ayah datang dan membawa anak satunya yang nakal, dan si anak itu pun diikatkan pada sebuah kursi. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan pada dua orang wanita yang sedang berbincang-bincang di sebuah kafe yang sedang membahas tentang menonton pertandingan sepak bola di keesokan harinya. Perempuan ini bernama Carly dan Paige. Kemudian disusul oleh Wade, dia adalah pacar dari Carly. Ada Blake sebagai pacar dari Paige, Nick sebagai saudara kembar Carly, dan Dalton dia sebagai kameramen. Singkat cerita, mereka semua lalu melanjutkan perjalanan di malam itu untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola. Namun karena jalan yang ditutup, kemudian mereka memutuskan jalan pintas mengikuti GPS. Karena malam yang telah larut dan mereka pun lelah, kemudian mereka mencari tempat untuk beristirahat dan mendirikan sebuah tenda. Setelah mereka mendapatkan tempat dan mendirikan sebuah tenda, lalu mereka pun bersenang-senang di tempat tersebut sambil mabok-mabokan. Seketika ada angin kencang yang berhembus, mereka mencium bau bangkai yang sangat menyengat terbawa oleh angin tersebut. I don't know, maybe. I mean, I'm wearing my work clothes. Oh my god. Dawn, did you crap your pants again? Huh? Mereka pun tidak memperdulikannya bau bangkai itu dan terus bersenang-senang, terus mabok-mabokan. Hingga tak lama kemudian ada sebuah mobil datang dan lampu mobil itu menyorot kepada mereka.
Nick yang merasa terganggu akhirnya melemparkan botol minuman ke kaca lampu mobil itu, hingga lampu kaca mobil itu pecah. Dan tak lama kemudian mobil itu pun pergi. Dan ketika sedang tertidur lelap, Carly terbangun karena merasa ada seseorang di luar tenda. Lalu dia pun mengeceknya, akan tetapi tidak ada apapun di luar sana. Di keesokan harinya mereka bangun terlambat, yang seharusnya bangun jam 9 pagi namun mereka bangun jam 3 sore. Ketika mereka akan pergi, ada masalah pada mobil Wade, yaitu fan belnya yang putus. Padahal Wade menegaskan bahwa mobilnya itu baru saja diganti fan bel, sehingga mobilnya sekarang tidak dapat dinyalakan. Adegan berpindah kepada Carly dan Paige yang mencium aroma busuk. Kemudian mereka mulai mengikuti aroma tersebut. Namun tiba-tiba saja Carly terperosok ke sebuah jurang yang di bawahnya terdapat tumpukan bangkai. Tak lama kemudian yang lainnya datang untuk menolong Carly. Setelah itu datang seorang pria yang membawa bangkai hewan untuk dibuang ke sana. Lalu Wade bertanya pada pria itu, apakah ada kota terdekat di sana untuk membeli fan bel mobilnya. Dan pria itu pun memberitahu bahwa di sana ada sebuah kota yang jaraknya hanya beberapa mil. Carly dan Wade pun memutuskan untuk ikut dengan pria tersebut, ikut ke kota. Namun pria itu hanya mengantarkan mereka sampai di pinggir kali kecil dengan alasan mobilnya tidak kuat untuk menanjak. Setelah itu Carly dan Wade berjalan kaki untuk sampai ke kota. Dan singkat cerita mereka pun sampai di kota tersebut. Namun kota itu terlihat sangat aneh. Mereka pun sampai di sebuah pom bensin, akan tetapi tidak ada orang di sana. Kemudian mereka pergi ke sebuah gereja yang ternyata di dalamnya sedang diselenggarakan upacara pemakaman. Tak lama setelah itu datang seorang pria yang bernama Bo, menanyakan keperluan mereka datang kemari. Lalu Wade mengatakan kalau dia sedang membutuhkan fan bel untuk mobilnya. Dan Bo pun menyuruh mereka untuk menunggu karena ia sedang mengikuti upacara pemakaman terlebih dahulu. Wade dan Carly pun akhirnya memutuskan untuk berkeliling dan masuk ke sebuah rumah lilin yang di dalamnya terdapat patung dan benda-benda yang dibuat dari lilin. Bahkan bangunan rumah tersebut terbuat dari lilin. Namun saat tengah asik melihat-lihat, tiba-tiba Carly melihat bayangan seseorang dari cermin. Dan karena merasa takut, akhirnya mereka pun pergi dari sana. Di waktu yang bersamaan, Nick dan Dalton mereka memutuskan untuk menyusul Carly dan Wade. Carly dan Wade mereka telah sampai di pom bensin dan sedang mencari fan bel yang berukuran 15 inch. Namun di toko pom bensin itu tidak ada ukuran itu. Dikarenakan Bo yang masih belum kembali, Wade berniat untuk mengambilnya dan meninggalkan uangnya di meja. Akan tetapi Bo datang dan mengatakan kalau ukuran fan bel yang ia cari berada di rumahnya. Lalu Bo mengajak mereka berdua ke rumahnya untuk mengambil fan bel sesuai ukuran yang dia cari. Di dalam perjalanan menuju rumah, lalu Bo menceritakan kepada mereka tentang asal-usul kota itu dan juga galeri House of Wax yang tadi mereka datangi. Bo mengatakan bahwa bangunan itu dibuat oleh sebuah keluarga yang bernama Vincent Sinclair, yang seorang dokter, dan juga istrinya yang bernama Tradi Sinclair, yang mana ia sendiri adalah seorang seniman.
Namun keluarga itu memiliki kehidupan yang kelam, di mana istri Vincent Sinclair memiliki tumor otak yang tidak bisa disembuhkan hingga membuat Vincent Sinclair bunuh diri. Setelah kejadian itu, kedua anak mereka yang depresi lalu dimasukkan ke sebuah panti asuhan di kota lain. Dan sesampainya di sana, Bo menyuruh Carly untuk menunggunya di dalam mobil, sementara Wade akan ikut bersamanya ke dalam rumah. Di suatu ruangan, Wade banyak menemukan barang-barang aneh. Sementara itu, Carly melihat lampu depan mobil tersebut pecah. Yang itu artinya Bo adalah orang yang sebelumnya datang ke tenda mereka. Carly yang memiliki perasaan tidak enak, dia pun segera membunyikan klakson mobil agar Wade segera keluar. Namun di sini Wade terjebak di sebuah ruangan dengan kondisi gelap dan tiba-tiba saja ada yang melukai kakinya. Wade yang merasa panik pun mencoba untuk bertahan, akan tetapi Wade berhasil tertangkap. Kemudian Carly mencoba untuk menghubungi Paige dan Black, namun mereka tidak mengangkatnya. Carly pun melakukan pesan suara dan memberitahu mereka kalau ia dan Wade telah bertemu dengan seseorang yang sebelumnya datang ke tenda mereka. Tak lama kemudian Bo datang dan Carly yang menyadari kalau ia memiliki niat yang tidak baik, berusaha untuk melarikan diri dari sana. Sementara itu Wade dibawa oleh seorang pria yang tidak lain, ia adalah seorang psikopat, saudaranya Bo yang bernama Vincent. Ternyata mereka berdua telah banyak sekali mengubah manusia menjadi koleksi patung lilinnya, dan di sana mereka juga akan mengubah Wade seperti para korbannya. Carly berhasil kabur dari kejaran Bo, lantas masuk ke dalam gereja, dan ia baru mengetahui kalau orang-orang yang berada di dalam gereja tersebut hanyalah sebuah patung lilin. Di sana Carly tidak sengaja mematahkan tangan patung tersebut, dan ia menyadari bahwa itu adalah para manusia asli yang telah Vincent ubah menjadi patung lilin. Tak lama kemudian Bo datang dan berusaha menangkap Carly, dan Carly pun tertangkap, lalu dibawa ke sebuah basement, kemudian diikat ke kursi lalu mulutnya dilem. Sementara itu Nick dan Dalton telah sampai di kota tersebut, dan Dalton pun berusaha mencari Carly ke rumah lilin. Sementara Nick mencarinya ke pom bensin. Di sana Nick menanyakan Carly kepada Bo, namun Bo menjawab kalau ia tidak mengetahuinya sama sekali. Nick pun menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Carly yang sedang berusaha memanggil Nick dari bawah dengan bermodalkan mulut yang masih dilem. Bo yang mengetahui ada jari telunjuk Carly, seketika ia memotong jarinya dengan menggunakan tang potong sambil berpura-pura memperbaiki tali sepatunya yang terlepas. Dengan bermodalkan darah yang mengalir, Carly pun berusaha membuka mulutnya yang dilem dengan menggunakan darah miliknya. Setelah ia berhasil, akhirnya Carly memanggil Nick. Nick yang mendengarnya langsung ia menghajar Bo. Lalu ia masuk ke pom bensin dan mengunci semua pintu yang ada di sana. Hingga akhirnya Nick pun berhasil membebaskan Carly. Di waktu yang bersamaan, Dalton sudah berada di dalam rumah lilin dan melihat Wade yang sedang duduk terdiam di depan piano. Dan Wade ternyata masih hidup, namun tubuhnya tak dapat digerakkan lagi. Kemudian Dalton mencoba untuk mengupas lilin pada kulit Wade, namun kulitnya malah ikut terkelupas. Wade yang merasa kesakitan hanya bisa terdiam sambil meneteskan air mata. Tak lama kemudian Vincent datang dan mencoba untuk menyerang Dalton. Namun sayangnya serangan itu pun meleset dan mengenai wajah Wade. Dalton pun berusaha untuk lari, namun pada akhirnya ia pun harus tewas.
Adegan berpindah pada Black yang baru saja melihat handphonenya dan mendengarkan isi voice dari Carly. Secara tiba-tiba ia diserang oleh Vincent hingga tewas dan Paige pun berusaha untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya ia pun juga harus tewas. Carly dan Nick kemudian mengambil sebuah senjata untuk menghadapi Bo yang mengejar mereka ke dalam sebuah bioskop dan hampir saja Carly tertembak. Namun tembakan itu pun meleset dan Nick pun berhasil memanah lengan Bo. Dan setelah itu pun mereka bergegas untuk pergi ke rumah Bo untuk mencari ponsel milik Carly. Di rumah itu mereka menemukan sebuah foto yang ternyata Bo dan Vincent adalah saudara kembar Siam yang kemudian melakukan operasi pemisahan tubuh. Tak lama kemudian Bo datang dan berusaha untuk mencabut panah di tubuhnya. Dan bersamaan dengan itu Vincent datang dengan membawa tubuh Black dan Paige. Carly dan Nick pun segera berlari ke basement dan menemukan Dalton yang sudah menjadi patung lilin. Mereka menyadari kalau semua temannya telah tewas dan mereka pun harus segera pergi dari sana. Ketika mereka akan pergi, Vincent datang dan Nick pun segera menjatuhkan cairan lilinnya hingga membakar tempat tersebut. Ternyata rumah tersebut terhubung dengan museum lilin dan di sana Bo sudah menunggu mereka. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Yang singkat cerita Carly membunuh Bo dan pertarungan pun dimenangkan oleh Nick dan Carly. Vincent yang melihat Bo terbunuh langsung mengejar Carly dan pertarungan pun terjadi lagi. Dikarenakan api yang semakin membesar dan membakar seluruh gedung itu, akhirnya Vincent pun terjatuh bersamaan dengan lelehan lilin yang sangat panas. Nick dan Carly bergegas keluar dari gedung itu melalui dinding House of Wax. Dan gedung itu pun habis terbakar yang mana di dalamnya ada Vincent dan Bo. Di keesokan harinya, polisi dan para medis kemudian datang ke kota tersebut. Lalu mereka menemukan fakta bahwa terdapat lebih dari 70 korban yang berhasil mereka temukan. Seorang polisi kemudian bercerita kepada Nick dan Carly bahwa kota itu sudah lebih dari 10 tahun terbengkalai. Bahkan lokasi kota itu telah lama dihapus dari dalam peta. Karena asap yang muncul dari kebakaran galeri itulah, polisi baru mengetahui keberadaan dari kota ini. Nick dan Carly dibawa oleh para medis untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa keluarga Sinclair ini memiliki 3 orang anak dan bukan cuma 2 orang anak saja. Ketika mereka di perjalanan, Carly melihat seorang pria yang mengantarkannya ke kota itu kemarin dan film pun selesai. Sedikit saya akan menjelaskan siapa sebenarnya mereka bertiga itu. Seperti yang kita ketahui di awal film, kita diperlihatkan 2 orang anak yang berada di meja makan. Nah, kemungkinan 2 bocah itu adalah Bo dan Vincent. Anak yang diikat itu adalah Bo. Diperjelas dengan pergelangan tangan Bo yang seperti memiliki bekas luka di bagian pergelangannya. Dan Vincent itu adalah saudara kembar Bo yang terlihat tenang ketika sedang makan tadi. Dan dia juga memiliki sebuah luka di bagian matanya seperti terlihat di dalam foto yang ditemukan oleh Carly di rumah Bo. Dan satu lagi anak Sinclair kemungkinan seseorang yang mengantarkan Carly dan Wade ke kota itu, karena tidak ada orang lain lagi di kota tersebut selain mereka. Sepertinya mereka bertiga ini kerjasama untuk menjebak mangsa-mangsanya dijadikan sebuah karya seni patung lilin dari tubuh-tubuh manusia. Nah, jadi seperti itu teman-teman cerita latar awalnya.
Cukup sekian teman-teman ringkasan film dari saya. Jika kalian suka, kalian boleh subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.